Alhamdulillah, syukurillah. Halo semuanya, selamat sore. Ketemu lagi sama Elisa yang baru mau bikin vlog lagi ya. Yuk, mari kita ikutin topik apa ya hari ini yang lagi naik daun. Topiknya BBM. Yuk, kita ke jalanan yuk. Kita lihat hari ini kan aku ikut ngantri. Di sini topiknya budaya antri buat beli bensin ya. Jadi aku baru 2 kali beli bensin ke pom bensin karena selama 8 tahun ini, 7 tahun ya, aku selalu beli yang terdekat ya. Maklum lah momi biar cepet terisi motornya dengan bensin karena aku harus jemput sana jemput sini, jadi ke pom bensin agak jauh, jadi aku selalu yang terdekat. Tapi sekarang ikut budaya antri ya. Yuk, mari kita survei. Yuk, come on. Ayo mari come on yuk. Tadi aku sebenarnya udah beli bensin yang Pertalite, ternyata di pom bensin masih 10.000. Jadi ikuti apa perintah si babe aja, babe ya. Si babe di sini ada babe. Katanya ikut antri deh ke sana. Oke, kata. Kita siapa aja lah ya. Ternyata lumayan lah ya. Mari kita lihat sore ini ya, karena tadi masih siang, masih panas, jadi aku nunggu sore untuk ngeliat di pom bensin suasana sekarang ini. Yuk, mari ikut apa? Ikuti aku dengan aktivitas aku ya. Ayo ikuti aja, standby, stay tune terus on YouTube. Ikuti arus zaman sekarang, teknologi harus standby terus ya. Mau nggak mau periodenya sudah seperti itu. Pingin teknologi tetap standby, dan kita harus mempergunakan teknologi ini dengan bijak. Digunakan untuk hal yang baik ya. Yuk. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di depan pom bensin. Mana nih? Pom bensin yang mau ke arah Simpang 5, Desa Tridaya Sakti ya. Tuh ya, di sini antriannya tidak kayak tadi pagi. Waktu aku beli bensin tadi pagi rame banget tuh. Dari sini aja ya, dari jauh, karena tidak boleh handphone dinyalain. Kalau lagi di pom bensin ya, momi, papi, handphonenya dimatiin, tidak boleh dinyalain. Terus mesinnya, kalau lagi ngisi bensin jangan ada yang dinyalain. Jadi dalam posisi mesin motor, mesin mobil dalam keadaan mati ya, tidak boleh nyala. Karena kalau ngisi bensin dalam keadaan nyala, wow. Jadi penyuluhan. Penyuluhan bukan itu mah, itu ya maksudnya tuh bewara. Kalau penyuluhan mah seorang perawat itu selalu mengadakan penyuluhan juga bisa ya, penyuluhan dalam kehidupan bisa tuh. Nah, sekarang penyuluhan ke para pengemudi yang bawa motor sama mobil yang ngisi bensin ya. Jadi jangan sampai ngisi bensinnya dalam keadaan mesin nyala, terus handphonenya diamanin dulu, maksudnya ditaruh dulu. Jangan main-main handphone di pom bensin ya, demi keselamatan, ketertiban bersama. Dan aku pun ngeliat dari jauh aja ya, jangan deket-deket, nggak boleh, karena panas auranya pom bensin. Sepanas hatiku padamu. Ada baik nih si Umi Elisa. Ayo, let's go, kita teruskan lagi. Kemana ya? Kita ke Tridas. Aku harus konsekuen ya. Masih pesenan ya. Lumayan buat uang saku 15.000 juga lumayan. Alhamdulillah ya. Dapat uang saku apa ya? Buat isi saku lah ada 15.000. Jangan dikira ya 15.000 tapi nambah lagi 15 jadi apa? Ada aja rezeki, termasuk kucing juga ada rezekinya. Dia udah dapat bagian tuh dari blok sana, dapat buat kucing. Makanan kucing dari blok sini buat tambahan jajan anak-anak, buat aku juga. Ada tambahan sono, di sana tuh tambahan dari kamera buat uang masa depan. Ya, jadi intinya ada bewara ya, bewara buat para pengemudi yang mengisi bensin. Jangan pernah sekali-kali menyalakan mesin sewaktu mengisi bensin di pom bensin, karena dangerous.
dangerous, you know, dangerous. Jadi itu intinya. Jadi apa ya, sebenarnya konseling itu bisa bersifat umum ya terhadap kehidupan ini, berarti apa ya, saling menguatkan dalam kebaikan. Kalau penyuluhan dipakai untuk hal-hal seperti ini, karena aku seorang perawat yang dulu selalu merawat para pasien dari PKK darat, PKK laut tuh. Jadi pasien-pasien aku tuh warga Jalan Deli, Tanjung Priuk, sangat baik loh ya. Jadi mereka itu bekerja di Pertamina, PKK darat, PKK laut tuh. Sekarang ke ininya aja deh, ke tempat kerja. Ini kan mereka itu kan ada yang bekerja di itunya ya, di perusahaannya ya, di perusahaan Pertamina. Nah ada sekarang yang gini-gini aja nih, berarti masuknya ke Pertamina ya. Jadi dulu aku masuknya perawat Pertamina ya, BUMN waktu BUMN. Sekarang kan udah Pertamedika gitu. Dia diambil alih sama PT ya. Dan aku sengaja, karena kondisiku yang punya hipotensi, jadi aku mengambilnya klinik yang santai. Hari Sabtu libur nih kayak sekarang. Sebenarnya kalau aku masih di klinik libur nih ya, kan aku juga ditawarin sempat gini, kata Wak, mau nggak nih ngajuin katanya di rumah sakitnya. Fisik aku nggak aku nggak kuat shift malam sebenarnya. Jadi kalau kesempatan dan begitu ada, cuman aku sengaja ngambil klinik biar hari Sabtunya santuy, bisa ini silaturahmi sama keluarga tuh, bisa ke Ciputat tuh ya, Acep ya. Kalau hari Sabtu aku main ke Ciputat, ke Bedewi hari Sabtu tuh, waktu aku kerja di Pertamedika sekarang. Jadi itu intinya ya. Dan sekarang anakku kenapa ngeyel pingin ke Jakarta, ternyata ke Pertamedika. Maksudnya kuliahnya, jadi maksudnya ke Pertamedika pemirsa. Kemarin dia udah dapet jalur rapot ya, alhamdulillah, jalur prestasi di kawasan MM 2100 di Setikes, jalur rapot nggak diambil, nggak jadi deh mah katanya. Ya kata saya teh, aku udah nyiapin jemputannya, tapi ya qadarullah, kita jangan memaksakan kehendak. Pada intinya kita aku hanya punya doa ya, seorang ibu punya doa agar apa yang dia inginkan. Aku kan pengen masuk jalur rapot, ternyata di Stikes masuknya kemarin kawasan 2100 tuh ASF masuk dia, tapi tidak diambil. Akhirnya ke Pertamedika deh. Kalau Pertamedika kan dulu mama kerja di klinik, kata Pertamedika. Ya udahlah, gimana dia. Jadi di sini tidak boleh kita memaksakan kehendak kepada anak atau siapapun, kasih kebebasan ya. Negara kita kan negara demokrasi, jadi ya yuk heman. Jadi urusan sudah selesai ya, alhamdulillah sudah selesai sesuai dengan jalan hidup masing-masing. Tugas aku mendoakan, kamu suruh milih mau yang mana, yang ini apa yang itu, gitu intinya. Hidup pada pilihan. Kalau kata aku mau semuanya, apanya, jalan rezeki itu ibu rumah tangga ya. Jadi semua bisa dipelajari, gitu, bisa ditekuni. Yang penting mau ada kesempatan, ada waktu dan sehat, intinya seperti itu. Udah ya, yuk kita kemon ke sana yuk. Tetap ceria bersama aku meskipun habis dulu nih aku nih. Coba kayak anak kecil. Udah ya, makanya dikasih cuaca ekstrim ini luar biasa. Apalagi di Arab Saudi ya, di Madinah, di Mekah. Makanya oleh-olehnya flu. Udah ya. Yuk kita terus lanjut. Sebelum berangkat, aku nyapa si ibu dulu ya. Daripada diem duduk sini. Dada-dada aja Bu. Halo, mudah-mudahan pada jajan kesini es ya. Tuh. Ibu habis ngelamun aja. Ini mau ke sana, mau ke Tridas. Daripada ngelamun nunggu yang beli, ya sekarang sabar ya Bu. Pokoknya intinya akhir zaman ini yang menang apa? Sifat sabar Bu. Sabar itu kunci dari akhir zaman ini, sabar. Udah ya Bu, saya bikin ini apa ya, liputan nge-vlog tentang BBM. Udah ya, ayo Ibu semangat dong. Tapi saya lagi berhenti dulu minum es, mau yang jajan nih. Lagi flu berat, rindu berat lagi Bu. Rindu sama uang ya Bu. Kita semua rindu sama uang loh. Bukan uang yang merindukan kita yang merindukan uang. Kebalik ya Bu. Apa itu Bu? Ibu merindukan uang. Merindukan Rasulullah. Benar
lanjut ah. Tuh, jangan salah. Bener tuh, itu jawaban bener. 100% tuh buat ibu. Saya tidak merindukan Rasulullah ya. Woi, jangan salah. Udah gitu ya, jangan dipakai tandaan ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad diuji. Siapa yang kuat di akhir zaman ini hidup? Itulah umat-umatku yang benar-benar dikasih. Itu Bu, akhir zaman ini umat Rasulullah dikasih dispensasi. Umat yang hebat. Kalau kita bisa menjalani, kan udah ada dari sananya. Umat akhir zaman ini dispesialkan. Karena benar-benar udah resesi, udah segala macam ya. Intinya kita harus tetap ceria, menyemangati orang ya Bu. Jangan sampai udah paloyo-loyo, udah nangis satu, nangis dua-duanya. Nangis semuanya akhirnya. Udah ya Bu. Dadah Ibu, makasih. Nanti deh kalau saya nggak ini mampir beli. Dulu mah ada yang si abang-abang sini yang jualan ya. Pindah ya. Oh, udah lama kayaknya. Ini juga udah berubah. Udah ya Bu. Ya. Ya, assalamualaikum. Wah, ada Spiderman tuh. Tuh, ada Spiderman. Kasihan lagi kasih uang ya. Tuh kasihan udah joget-joget di situ. Aduh, ayah Bu. Tuh, kasihan ya. Tuh, Papi Mami yang lagi ngisi bensin, jangan lupa kasih uang recehannya tuh. Ada Bapak Spiderman. Tuh, lihat tuh. Heboh di sini mah. Heboh, ada Spiderman tuh. Ayo kita lanjut. Nah, alhamdulillah bersyukurlah aku sudah sampai di my office. My office terus ya. Tidak selalu sama aku. Jadi aku sudah sampai di Cerdas Indah. Favorit place. Tempat favorit aku ya. Cerdas itu benar-benar sudah berapa kali aku sewa ruko di sini, balik lagi ke sini. 2 kali ya. Betah di sini. Udah mau setahun. 10 bulan. Belum setahun ya. Jadi betah ya. Tuh. Karena suasananya mengingatkan aku kepada Dadaha ya. Jadi kalau kangen Dadaha, udah aja lari-lari di sini. Biasanya di Stadion Dadaha ya. Di Gor Susi, di Gor Teteh Susi ya. Tuh, kita sapa. Halo, tuh masih ada bener-bener ya Pak Presiden Emir. Tapi aku nggak duduk-duduk dulu ya, karena aku harus gerak cepat. Aku harus memprioritaskan skala prioritas ya. Terus aku lagi alergi debu, alergi debu. Jadi intinya apa ya? Mungkin vlogannya itu aja dulu ya. Jadi aku nganterin pesanan dulu. Sudah itu aja. Terus aku juga sepertinya harus jadi apa ya? Dokter keluarga. Bukan, aku bukan dokter keluarga. Aku perawat yang selalu peduli gitu, ingin peduli. Cerewet gitu misalkan. Kenapa Pak? Aku kan ngeluh asam urat terus ini nih. Jadi aku tuh tipe orang yang tidak bisa abai begitu aja. Jadi nanti aku akan ngadain apa ya? Yang bisa apa ya? Intinya yang bisa memperingan ya. Jadi orang awam pun bisa mudah gitu melakukan pemeriksaan kayak tensi itu kan macam-macam. Kalau tensi manual harus ada benar-benar ilmu kita yang harus mempraktekkan sendiri. Tapi kalau ada jenis tensi-tensi yang dipergunakan orang awam pun bisa gitu, yang otomatis. Jadi aku harus beli lagi sebenarnya karena yang dulu yang udah aku beli dibawa buat anak, dibawa buat dia di sana. Dan yang otomatis itu harganya lumayan ya, di atas yang manual. Yang manual paling berapa ya, 150 atau berapa lah. Tapi kalau yang otomatis itu tinggal pencet-pencet doang gitu. Jadi orang-orang awam pun bisa gitu tanpa harus belajar ilmu sistolik, diastolik gitu. Intinya bisa. Jadi aku harus adain yang itu. Doain ya ada rezekinya, ada ya ada. Kalau untuk nolong orang, ngerenganin orang, saling membantu dalam kebaikan, ada aja rezekinya. Gitu intinya. Udah gitu aja ya yang ingin ku vlog sore ini tanggal 13. Bener nggak tanggal 13 Juni? Suka lupa tanggal. Jangan sampai lupa waktu. Enggak. Jadi jangan lupa waktu ya, sebentar, jangan lama-lama. Sudah itu aja yang ingin ku sampaikan. Assalamualaikum semuanya, selamat sore.
tetap ceria, semangat, optimis. Dan aku yakin kalian bisa menghadapi situasi sekarang. Kan akhir zaman ini kita itu sebagai umat Nabi Muhammad, benar nggak sebaik-baik umat, sebenar-benar umat? Kita bertanya kepada hati kita sendiri. Sebagai hamba Allah, benar nggak kita ini hamba Allah? Dan umatnya Rasulullah, sebenar-benar hamba Allah. Tanyakan pada hati kita sendiri. Kita sedang bertarung melawan kehidupan ini, berjuang menghadapi tantangan alam. Bisa nggak? Kalian kan punya akal pikiran gitu. Kalaupun alam bisa berbicara, yang misalnya alam ini. Alam tuh kan ada cuaca, tanah, unsur elemen-elemen itulah. Sudah, aku yakin kalian bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada sekarang ini ya. Jadi selamat berjuang semuanya. Udah ya. Assalamualaikum semuanya, selamat sore.